Oke, pendengar setia Radio Berita Klasik, selamat pagi dan selamat kita mendengarkan atau mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita sudah diselamatkan, kita harus sungguh-sungguh dalam hidup ini berusaha untuk memahami kebenaran yang Tuhan telah tuliskan di dalam firman-Nya. Dan Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan sebagaimana jadwal kita. Hari ini kita sampai di surat Ibrani pasal yang keempat. Surat Ibrani pasal yang keempat. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh-sungguh mohon Tuhan, mohon dengan ketulusan hati kami, mohon Bapa memberkati akal budi yang Bapa berikan pada kami. Mohon menerangi hati kami, agar kami memahami firman-Mu dengan baik. Tuhan, tolonglah kami, supaya jangan ada pada diri kami satu konsep yang dibangun oleh manusia, sehingga kami menolak kebenaran-Mu. Tetapi biarlah Tuhan, kami sungguh-sungguh dengan kemurnian hati untuk mempelajari firman-Mu, dan sungguh-sungguh ingin tahu yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pendek sekali, pasal 4 hanya ada 16 ayat saja. 16 ayat saja. Oke, Lilin akan membacakannya. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, hari umat Allah, bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri akan berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia masuk membedakan pertimbangan dan pikiran
hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Iya, bagus. Puji Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Di pasal yang lalu, mungkin saya tidak perlu mengomentari terlalu jauh lagi. Mungkin untuk sebagai pengantar di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, Rasul Paulus yang saya yakin penulis surat ini, dia di pasal 3 awalnya berkata, saudara-saudara yang kudus. Dia jelas memperlakukan orang penerima surat ini sebagai orang yang sudah diselamatkan. Barulah dia bisa menyebut mereka saudara-saudara yang kudus, ya. Dan dia suruh supaya waspada, ya. Harus selalu waspada. Waspada harus, ya, pegang teguh, ya, pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Di ayat yang ke-6 dikatakan pegang teguh, ya, pegang teguh. Di ayat yang ke-12 dia berkata, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang murtad, yang berbalik dari Allah yang hidup, ya, yang menyimpang dari kebenaran. Waspada, ya. Karena ayat 14 dia berkata, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Sudah beroleh belum? Sudah beroleh. Tetapi ada kata asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi asal saja kita berpegang teguh pada keyakinan iman. Sudah diselamatkan, iya, tapi kita diselamatkan bukan karena dipilih. Kita diselamatkan bukan karena tanpa iman. Kita diselamatkan ada syarat keselamatan. Jadi bukan unconditional, ya, salvation, tetapi conditional, ya. Kita diselamatkan ada syarat. Syaratnya dari pihak kita apa? Iman. Apakah iman itu perbuatan? Oh, bukan. Nah, kalau kita diselamatkan oleh iman, kita bukan diselamatkan oleh perbuatan. Jangan salah kaprah. Iman itu bukan perbuatan. Iman itu sikap hati, ya. Iman itu sikap hati. Jadi kita diselamatkan oleh iman. Dan untuk diselamatkan syaratnya iman. Kita bukan dipilih mentah-mentah seperti yang diajarkan oleh John Calvin, ya, unconditional election katanya, ya. Jadi sudah pemilihan yang tanpa kondisi, bukan. Kita diselamatkan oleh kondisi, yaitu iman, ya. Nah, tentu kita akan betul-betul selamat. Kan sekarang kita ada dalam perjanjian. Keselamatan kita itu dalam perjanjian. Kita belum masuk surga. Ya, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula. Akhirnya kita sampai kepada akhirnya kita berpegang teguh kepada keyakinan iman kita yang semula. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab diselamatkan, kita ada tanggung jawab, harus percaya, dan sampai kita masuk surga kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah apa? Tetap beriman, ya. Nah, seringkali mereka yang one save always save itu menuduh bahwa kalau begitu kamu diselamatkan oleh perbuatan. Aduh, ya bagaimana?
oleh perbuatan. Iman itu bukan perbuatan. Tetap percaya sampai akhir itu bukan perbuatan, ya. Itu iman, ya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 sudah jelas kita diselamatkan oleh iman, ya. Jadi iman kita itu tidak boleh berubah, itu maksudnya. Waspadalah, jangan sampai ada yang merubah imanmu, ya. Nah, kalau imanmu berubah, maka ya itu kondisinya berubah. Kalau engkau sudah tidak beriman, ya jelas tidak masuk surga. Karena masuk surga itu syaratnya iman, gitu. Oke, itu yang disuruh waspada. Nah, sekarang di pasal 4, ya. Di pasal 4, sebab itu baiklah kita waspada. Sekali lagi disuruh waspada. Ya, kalau one save always save, kalau sekali selamat sudah apapun yang terjadi pasti selamat, dan katanya Tuhan akan jaga iman kita. Jadi serahin tanggung jawab sama Tuhan lagi yang jaga iman kita. Jadi kalau gagal Tuhan yang salah gitu ya. Tuhan yang salah lagi. Jadi sama seperti konsepnya John Calvin, ya, Calvinistik itu, ya. Kalau orang tidak masuk surga itu bukan karena apa-apa pada dia tidak percaya atau apa, tapi karena dia nggak hoki gitu ya, nggak dipilih, nggak hoki gitu. Jadi dia nggak dipilih, nggak hoki begitu ya. Dan kalau nanti ini yang masih nyangkut sedikit Calvinistik, biasanya nyangkut sedikit Calvinistik, sudah percaya ini, nanti kalau nggak masuk surga, yang salah siapa? Tuhan yang salah lagi. Tuhan gagal jaga imannya, katanya. Enggak, ya, di sini kita yang disuruh waspada. Ya, sebab itu baiklah kita waspada, katanya. Kita yang waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku, ya. Jadi ini masih berlaku, ya. Sekarang ini memang, ya, masih dibuka semuanya. Barang siapa yang mau masuk, mari percaya dan tetap percaya, gitu. Sekali percaya, tetap percaya. Nah, oleh sebab itu saya selalu berkata bahwa pertanyaan apakah keselamatan bisa hilang itu pertanyaan yang tidak relevan sama sekali. Pertanyaan yang lebih tepat dari itu adalah apakah iman bisa berubah? Sebab apa? Kalau iman berubah, apakah masih selamat, gitu? Ya toh, yang tadinya percaya Yesus sekarang tidak percaya Tuhan Yesus lagi, apa masih selamat, gitu? Kalau jawabnya masih, aneh sekali, gitu. Berarti diselamatkan bukan karena iman, karena imannya sudah jadi apapun juga tidak ada masalah, gitu. Karena kita diselamatkan oleh iman, ya, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dari pihak kita beriman, gitu, maka imannya itu harus tepat. Iman harus tepat. Nah, itulah sebabnya maka sangat diperlukan pengajaran doktrin yang benar. Karena apa? Komposisi imannya itu harus benar. Jadi kita harus mengimani sesuatu yang benar, gitu. Dan bisakah kita komposisi iman kita itu dikacaukan? Oh, bisa. Ya, bisa. Selagi kita masih tinggal di dunia ini dan akal budi kita masih ada, ya. Oh, kita masih bisa berpikir ini benar, ini salah. Dan besok-besok bisa berubah? Oh, bisa, ya. Bisa berubah jadi ini salah, itu benar, gitu. Bisa begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Di sini kita diperingatkan. Rasul Paulus malah memasukkan dirinya, kita katanya. Ini ya orang pertama jamak di sini, ya. Kita katanya. Kita waspada. Baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dia sebut di pasal 3, saudara-saudara yang kudus, ya. Di antara kamu, ya, yang dianggap ketinggalan, ya, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu perjanjian lama itu isinya adalah pengajaran simbolik, ya. Jadi Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 bahwa seluruh kitab perjanjian lama itu tulis tentang dirinya dari dalam segala aspek, dengan berbagai bentuk simbolik di dalamnya. Nah, termasuk sebenarnya perjalanan bangsa Yahudi dari Mesir sampai ke Kanaan itu adalah sebuah simbolik, ya, simbolik juga. Ada pengajaran simbolik di dalamnya, yaitu berjalan dari dunia menuju ke surga, dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, kita tahu bahwa mereka banyak yang sudah keluar dari Mesir, ya, sudah keluar dari Mesir, ya. Mereka pasti percaya waktu Musa ajak mereka keluar dari Mesir.
Tetapi kemudian dalam perjalanan menuju ke Kanaan, banyak di antara mereka tidak percaya. Nah, di sini digambarkan dengan kata tidak taat, ya tidak percaya, tidak taat. Karena percaya itu diimplementasikan dengan taat, gitu. Jadi di sini ayat 2 berkata, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Ini kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka siapa? Ya, orang-orang di Perjanjian Lama diberikan kabar kesukaan. Kabar kesukaan bahwa mereka akan masuk ke dalam perhentian. Memang sampai di Kanaan sebenarnya belum perhentian, ya. Karena ada perhentian yang duniawi, itu hanya simbolik. Kemudian ada perhentian yang surgawi. Nah, itu yang hakikatnya. Jadi, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Jadi firman itu jadi tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi kalau kita mendengar kabar kesukaan, kabar undangan, kabar panggilan, ya, kabar kabar baik, ya, yang diberitakan kepada kita, kita percaya, kemudian harus bertumbuh, ya. Iman harus bertumbuh. Kalau tidak, ya iman itu akan, kalau di dalam Matius pasal 13, ya, di dalam Injil Matius pasal 13 ada di situ bagaimana penabur itu menabur benih, ya. Penabur menabur benih, ya, di situ dikatakan ada yang jatuh di tepi jalan. Itu memang nggak sempat tumbuh itu, ya. Yang jatuh di tepi jalan itu nggak tumbuh sama sekali, ya. Itu ya barusan jatuh belum lama sudah dipatuk burung, ya. Langsung dipatuk burung. Nah, yang model kedua itu yang jatuhnya di tempat yang berbatu-batu. Di situ dikatakan apa? Dia tumbuh itu. Gitu, ya. Tumbuh tetapi kemudian ya ini layu, ya, di tempat berbatu-batu, kemudian kena sinar matahari, ya, ini kesusahan hidup dan lain sebagainya, mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita tahu bahwa Tuhan mau jemaat lokal didirikan di mana-mana. Pemberitaan firman diikuti dengan pendirian jemaat lokal. Sebab apa? Sebab iman itu perlu bertumbuh. Iman perlu bertumbuh. Kalau tidak, ya, itu akan kena sinar matahari segala macam, akan layu, ya, akan layu dan kemudian mati. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita tahu bahwa memberitakan Injil dengan mendirikan jemaat itu adalah satu perintah yang satu paket, ya, satu paket. Nah, di sini dikatakan bertumbuh, ya. Jadi bahkan yang jatuh di semak duri, benih yang ditanam di semak duri itu tumbuh tidak begitu sehat. Mestinya yang tumbuh di tanah yang subur, nah itu akan sehat sekali, ya. Itu akan bertumbuh dengan baik. Iman yang demikian akan sangat kuat. Nah, tetapi ya iman ya satu macam, yaitu ya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa Dia adalah juru selamat. Di hadapan Allah tidak ada bertipe-tipe iman gitu. Hanya satu macam iman saja. Ya, di hadapan Allah hanya ada dua kelompok orang, yaitu yang sudah diselamatkan dan yang belum diselamatkan. Hanya ada itu. Tidak ada yang sudah diselamatkan. Nah, imannya ada iman yang murni. Yang iman yang tidak murni itu sudah masuk kelompok yang tidak diselamatkan, ya. Yang tidak percaya dengan benar, gitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya kita perlu memahami firman Tuhan dengan baik sekali. Di sini dikatakan ini, ya, bahwa pertumbuhan, ya, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mestinya mendengarnya kemudian bertumbuh, ya, iman itu bertumbuh. Ayat 3 katanya, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Yang tak akan masuk dalam tempat perhentian itu yang gimana? Yang tidak beriman, ya, atau yang imannya salah. Ada banyak orang beriman kan di dunia ini,
imannya salah gitu. Imannya tidak tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah ya. Dan itu di hadapan Tuhan tidak beriman, di hadapan Tuhan ya. Memang dia berkata dia beriman gitu. Di sini dikatakan ya bahwa kita beriman ya. Beriman itu maksudnya penulis surat ini, Rasul Paulus, itu beriman yang benar. Tidak ada di dalam Alkitab ada maksud iman yang nggak benar punya gitu, nggak ada. Iman hanya satu macam, yang benar. Akan masuk ke tempat perhentian ya. Jadi yang tidak beriman atau imannya salah juga masuk kategori ya tidak beriman, karena dia gayanya dia beriman tapi sebenarnya tidak beriman gitu. Nah itu akan tidak masuk katanya. Sampai Tuhan bersumpah, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku katanya. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Maksud penulisnya itu begini. Sebenarnya kalau dilihat dari Kejadian, hari yang ketujuh Tuhan sudah berhenti. Tetapi mengapa di sini ada dikatakan masuk ke dalam ini perhentianku ya. Jadi masuk ke tempat perhentianku. Jadi maksudnya dia mau gambarkan bahwa perhentian yang dia maksudkan itu bukan perhentian yang di dunia ini, tapi perhentian yang abadi, yang selamanya. Nah itu ya, jadi bukan perhentian yang duniawi, yang di muka bumi ini. Kita nggak pernah berhenti. Ya hari Minggu kita kerja berhenti sebentar, tapi banyak aktivitas yang lain. Nah di Perjanjian Lama diperintahkan hari Sabat itu berhenti sampai-sampai ini orang Farisi yang ini terjadi pertentangan dengan Tuhan Yesus, karena mereka tidak mengerti bahwa ibadah simbolik yang Tuhan perintahkan kepada mereka, termasuk di dalamnya itu adalah bahwa hari Sabat itu berhenti, itu simbol ya, itu sebuah simbol. Nah Tuhan Yesus berkata sekarang kita masuk ke dalam ibadah hakikat, sehingga ibadah kita itu tidak lagi terikat pada tempat, tidak terikat pada postur tubuh kita modelnya gimana, dan tidak terikat pada waktu. Oleh sebab itu ya tidak ada keharusan kebaktian itu hari apa gitu, karena ibadah kita di zaman Perjanjian Baru ini sudah ibadahnya sifatnya hakikat. Hakikat itu artinya yang sudah menyembah dengan hati, bukan lagi menyembah dengan badan. Kita tidak menyembah simbol, kita menyembah pada hakikatnya, yaitu Allah. Nah, itulah sebabnya tidak lagi dibutuhkan ini aturan simbolik hari Sabat itu, ya tidak dibutuhkan lagi. Dan hari ini ya kebetulan hari Minggu, ya kita kebaktian hari Minggu libur gitu, kita kebaktian hari Minggu. Nah, kalau ternyata nanti ya mungkin nggak tahu bagaimana diubah hari Sabtu libur, ya kita kebaktian hari Sabtu aja, atau diubah hari Jumat libur, ya kita kebaktian hari Jumat aja, no problem ya. Karena kita orang yang mengerti kebenaran, jadi berjemaat ya. Sebenarnya ibadah itu adalah setiap saat dalam hidup kita. Sikap hati kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan ya, sikap hati kita. Jadi all the time, seluruh waktu hidup kita itu adalah ibadah kepada Tuhan. Sedangkan hari Minggu yang misalnya di Grafe kita adakan jam 9 pagi, itu adalah acara berjemaat ya. Nah, saya selalu menegur mahasiswa saya, jangan menyebut hari Minggu mengkonsepkan seolah-olah hari Minggu saja kita datang beribadah. Nah, ibadah itu adalah seluruh hidup kita itu ibadah sejak kita diselamatkan. Dan hari Minggu itu adalah acara berjemaat gitu. Salah satu ibadah juga, karena ibadah itu adalah seluruh hidup kita, maka hari Minggu itu kita datang berjemaat itu bentuk ibadah juga. Tetapi ya bentuk ibadah bukan hanya hari Minggu jam 9 itu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya ayat 4 kan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nats ya. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Iya, Allah berhenti hari yang ketujuh. Dan katanya dalam nats itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi perhentian yang mana? Jadi bukan perhentian yang hari ketujuh gitu maksudnya gitu. Ada perhentian yang abadi, ada perhentian yang sesungguhnya. Itu yang dimaksudkan perhentian ini ya. Jadi
perhentian yang mereka gagal masuki itu adalah perhentian yang abadi. Ya mungkin mereka sangat memelihara perhentian hari yang ketujuh itu sampai nggak ngerti maknanya, asal hantam saja. Nah, banyak orang Kristen beriman dengan tidak mengerti kebenaran, hantam saja. Nah, itu seperti ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Farisi itu, mereka hantam saja, tidak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi mereka tidak masuk ke perhentian yang abadi. Mereka berhenti secara duniawi, hari Sabat berhenti saja dan tidak masuk ke dalam perhentian yang abadi. Sekarang katanya, jadi sudah jelas di ayat 6 ya, bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, sekarang pemberitaan kabar baik itu ya banyak yang masuk sekarang ini ya. Sekarang Injil itu sebenarnya Injil diberitakan juga dulu ya, bahwa mereka harus percaya kepada juru selamat yang akan datang. Hari ini kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Beda kita dengan orang di perjanjian lama adalah orang-orang di perjanjian lama, Abraham, Adam, Musa, semuanya mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Kita hari ini percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Jadi, katanya mereka ada banyak di antara mereka tidak masuk ya. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Di sini saya katakan tadi ya, karena ketidakpercayaan mereka maka mereka jadi tidak taat ya. Jadi mereka tidak bisa taat karena mereka tidak percaya apa yang diperintahkan itu. Jadi tidak percaya sebenarnya. Intinya itu tidak percaya, tidak beriman. Mereka tidak percaya kepada janji Allah. Hawa tidak percaya pada omongan Allah bahwa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bisa gawat. Dia tidak percaya. Dia lebih percaya kepada omongan iblis bahwa makan itu tidak apa-apa, bahkan akan jadi Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak percaya maka tidak taat. Nah, kita yang percaya, marilah kita jadi taatnya. Nah, ayat yang ke-7, sebab itu katanya, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Nah, hari di mana Injil diberitakan secara besar-besaran, secara ini ya, hebat-hebatan kemana-mana ya. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di mana satu hari di mana Injil diberitakan di mana-mana, dan hari ini juga ya Injil kita kumandangkan melalui radio dan lain sebagainya, supaya jangan ada yang keraskan hati. Jangan ada yang keraskan hati. Rahasia untuk mempelajari Alkitab dengan baik, rahasia untuk menjadi orang Kristen yang penuh pengertian adalah jangan ada satu konsep yang diciptakan oleh manusia membekuk di otak kita terlebih dahulu sehingga ya kita tidak bisa lagi memahami ayat-ayat Alkitab dengan baik ya. Karena ada ini pengajaran tradisional, tiap-tiap denominasi ada pengajaran tradisionalnya. Bahkan saya orang baptis penuh dengan pengajaran tradisionalnya ya. Pengajaran tradisionalnya ya, baptis distinktif ya, bahwa jabatan hanya pastor dan deacon. Kita nggak lihat itu, mereka nggak mau lihat lagi ada penginjil, ada guru dan lain sebagainya ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 sudah jelas di situ ya. Kemudian ada ini yang terpengaruh sampai sudah menjadi tradisional, itu pendapat atau konsep Calvinistik ya, yang predestination ya, one save always save itu. Jadi kita tidak bisa lagi mempelajari Alkitab dengan murni mencari tahu apa ayat itu maksudnya ini. Apa maksud kitab ini? Apa yang dikatakan? Jadi kita di dalam otak kita sudah ada satu konsep duluan terbentuk di dalamnya gitu. Oh, bahaya kalau begitu ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kita eksegesis tiap-tiap hari satu pasal ini menerangi hati kita sehingga kita tahu, oh itu begitu maksudnya ayat ini dikatakan. Bukan kita memaksakan konsep kita untuk mencari ayat-ayat yang mendukung konsep kita. Ayat-ayat yang tidak mendukung kita nggak mau perhatikan gitu. Kita singkirkan itu. Nah,
hampir semua ajaran sesat, ya, itu modelnya seperti itu, yaitu memperhatikan sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Yang cocok sama dia, itu dipungut, ya, dicatat, di list semuanya. Yang nggak cocok, disinggung juga enggak gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat 8 di sini dikatakan, sebab andai katanya Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Jadi penulis Ibrani ini mau berkata bahwa perhentian yang dimaksudkan itu bukan yang di tanah Kanaan itu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang hari lain, ya. Artinya sudah masuk ke dalam tempat di Kanaan, pakai Daud ngomong lagi ada perhentian. Berarti yang di Kanaan itu belum perhentian gitu. Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain lagi. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian. Nah, itu hari perhentian yang dimaksud adalah perhentian kekal di sorga. Hari ini yang lebih penting. Hari ke-7 katanya. Hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi hari perhentian kita semua. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang belum berhenti. Saya masih capek, ya. Tiap pagi masih bangun jam 5 pagi. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidur jam 11 malam. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ya, begitulah kita harus bekerja sebagai orang Kristen, ya. Yang memberitakan firman Tuhan, giat, ya, harus bekerja. Dan yang mendukung, Anda cari uang, ya, cari uang sampai malam-malam, nggak apa-apa cari uang sampai malam-malam, asal uangnya bukan untuk kepuasan diri sendiri, ya. Tapi kalau saya giat mencari uang, uangnya dipersembahkan untuk ikut melayani Tuhan, Tuhan senang, berarti anaknya rajin sekali, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini kita lihat, jadi katanya masih tersedia satu hari, ya, yang bagi umat Allah, hari ke-7 bagi umat. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaan, ya, berhenti dari segala pekerjaan, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Makanya kita ini belum, ya, makanya masih repot sekali. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ada berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa katanya? Beristirahat dari jerih lelah mereka. Beristirahat. Ini peristirahatan yang sesungguhnya. Bukan masuk ke Kanaan lalu sudah istirahat, ya. Enggak, bisa mati kelaparan itu, ya. Ayat 11 katanya, karena baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Nah, ini pakai usaha lagi. Nah, sebenarnya berusaha itu artinya tetap beriman, ya. Jangan sampai kita sesat, jangan sampai kita murtad, ya. Jadi ada keseriusan hati kita, ya. Jadi katanya di sini masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Jadi penulis sengaja menggambarkan betapa banyak di antara mereka di Perjanjian Lama, ya, sebagai simbolik itu tidak masuk. Ya, kita jangan seperti itu. Itulah sebabnya kita harus waspada. Jadi inti dari surat Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi adalah justru menegur apa dong? Menegur, ya, orang Kristen asal Yahudi supaya mereka berhati-hati, jangan sampai iman mereka kacau lagi, ya. Jangan sampai dikacaukan. Jangan sampai mereka tidak memahami bahwa Perjanjian Lama itu adalah pengajaran ibadah simbolik. Kita harus memahami hakikatnya, dan sekarang ini kita sudah ada di dalam zaman ibadah hakikat. Kita harus mengerti itu dan jangan kacau, jangan disesatkan lagi, jangan dikacaukan lagi. Nah, itu sebenarnya inti dari surat Ibrani ini. Oleh sebab itu, ya, penuh dengan peringatan, ya, bahwa hati-hati, waspada, ya, jangan sampai sesat, jangan sampai iman kamu berubah, teguh, ya, berdiri. Nah, penuh dengan peringatan yang demikian ini.
Oke, di sini dikatakan ya, ini jangan mengikuti contoh mereka di kitab Perjanjian Lama itu. Akhirnya mereka nggak masuk gitu. Mereka tidak masuk ke dalam perhentian yang simbolik. Ya. Nah, jangan sampai kita tidak masuk ke dalam perhentian yang sesungguhnya gitu. Nah, ayat 12 katanya, sebab firman Allah hidup, ya firman Allah hidup, ya firman Allah itu benar, hidup katanya. Firman Allah itu ya dan amin dan kuat lagi ya, kuat dan lebih tajam ya. Dia menusuk hati orang ya. Dia menusuk ya firman Allah. Firman Allah itu apa? Pedang roh ya, pedang roh adalah firman Allah. Oleh sebab itulah maka buletin kita namanya pedang roh ya. Ya di Amerika John R. Rice ada itu pedang Allah yang punya Yosua itu ya. Yosua punya itu pedang Allah itu, baca dalam kitab Yosua. Ya, pedang Allah Perjanjian Lama ya. Sekarang kita pedang roh Perjanjian Baru. Pedang roh itu firman Allah ya, firman Allah kita lihat. Nah, di sini karena firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ya. Ya ini dia pedang ya. Pedang itu bermata dua ya. Kalau parang itu biasanya mata satu gitu, parang. Kalau celurit, nah itu bengkok gitu ya. Jadi ini pedang ya. Jadi firman Allah itu ya, dia firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun ya, lebih tajam ya. Lebih tajam lagi itu. Jadi firman Allah itu menusuk hati orang. Oleh sebab itu ya banyak orang hatinya tertusuk ya, menggelepar-gelepar gitu ya. Firman Allah hantam ini pengajaran-pengajaran yang salah ya, tradisional segala macam itu. Nah, firman Allah masuk ya, firman Allah masuk. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang berkata, Dr. Suhento Liao pengajarannya terlalu keras. Terlalu keras katanya, terlalu benar begitu ya, bukan terlalu keras gitu, terlalu tegas gitu. Kalau terlalu keras itu benda gitu ya. Nah, ini di depan saya ada mic ini, besi ini keras ini, kemudian mic ini dibungkus pakai busa. Busa ini lembut, ini busanya lembut ya, besinya keras, busanya lembut. Nah, ini karena apa? Ini benda, jadi besinya keras, itu busanya lembut gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau pengajaran ya bukan keras, tegas. Nah, ada banyak orang kompromi itu kayak busa gitu. Kompromi itu kayak busa ya. Busa itu kan kalau dihantam dia melembut ya. Dia kompromi itu kayak busa. Nah, kalau yang tegas tidak kompromi itu kayak besi, ini besi. Ya, ini tempat duduknya Mac besi, ini besi tuangan ini ya. Ini benar-benar keras ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Jadi ini pengajaran yang benar ya, itu mesti menusuk ke dalam hati orang. Itulah yang bisa membuat orang yang tidak percaya kepada Tuhan bertobat, membuat orang sesat balik kembali ke jalan yang benar. Karena firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Dia menusuk amat dalam katanya, amat dalam sampai memisahkan apa? Sampai memisahkan roh dan jiwa, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, atas dasar ayat inilah maka kita percaya trikotomi ya. Jadi bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu jasmani, jiwa dan roh ya. Karena ayat ini berkata demikian. Dan orang bilang bagaimana cara membedakan jiwa dan roh? Ya, itu memang sulit. Firman Tuhan saja ngomong sulit. Itu hanya dapat dipisahkan oleh firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun juga. Ya, memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum beda nggak? Beda ya. Nah, sendi dan sumsum ya lengket di situ. Ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran ya hati kita. Sanggup membedakan yang pertimbangan hati sama pikiran di kepala kita. Wah. Nah, jadi ya betapa hebat. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya terbuka di hadapan Allah ya, semuanya terbuka. Tidak ada yang tersembunyi katanya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Segala sesuatu sampai ke dalam hati, sampai ke dalam pikiran. Murid-murid 12 rasul sudah berpengalaman. Apa yang mereka pikirkan? Tuhan Yesus tahu. Malu juga ya kalau pikirannya nggak beres gitu ya. Karena Tuhan langsung tahu ya.
Bagaimana ya toh? Nah, baru mereka berpikir-pikir ya, Tuhan Yesus sudah ngomong gitu, mendahului pikiran mereka gitu ya. Waduh ya, sampai Tuhan yang Maha Tahu, bayangkan di mulut ikan ada uang 2 dinar aja Tuhan tahu. Dia bilang kepada Petrus, pergi mancing ikan. Bukan hanya tahu di mulut ikan ada uang, dan dia bisa kendalikan ikannya makan pancingnya Petrus ya toh. Jadi ikannya berenang-berenang ya toh. Yang ada uang di dalam mulutnya itu makan pancingnya Petrus, dan Petrus buka mulutnya, ada uang di dalamnya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ya betapa Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus menunjukkan ya kemesiasannya, keilahiannya. Nah, katanya di sini ya, semuanya telanjang, terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya, kita harus memberi pertanggungan jawab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua manusia harus memberi pertanggungan jawab kepada Allah. Nah, mengapa? Kenapa? Apa anjing kita perlu memberi pertanggungan jawab? Enggak. Ya, apa kucing harus memberi pertanggungan jawab berapa tikus dia sudah tangkap gitu? Enggak ya. Lalu kenapa manusia? Hanya 2 makhluk yang Allah ciptakan, yang diberi akal budi dan hati menimbang dan kehendak bebas, yaitu malaikat dan manusia. Malaikat dan manusia. Nah, karena kita diberi kebebasan untuk memilih, dan ini ya, free will, kehendak bebas ya pada diri kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan segala keputusan hati kita, segala ucapan mulut kita keluar dari hati kita, dan semua perbuatan kita yang timbul dari hati kita juga. Semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, itulah sebabnya Tuhan ya tidak memaksa kita menyembah kepadanya, tidak memaksa kita untuk masuk surga. Kita tidak dipaksa untuk percaya kepadanya, tapi kita diberitakan, ditawarkan. Nah, itulah sebabnya kita tidak setuju dengan pengajaran John Calvin ya, yang mengajarkan bahwa manusia itu ya mau masuk nggak mau masuk itu bukan urusan manusia. Pokoknya dia dicomot oleh Allah masuk surga. Jadi tidak begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah sekali menciptakan manusia demikian, diberi kehendak bebas ya. Dia menghargai, dia tidak overrule ya, dia tidak ini melampaui itu ya. Karena apa? Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia setia. Allah itu setia. Dia setia kepada keputusannya. Dia sudah menciptakan manusia demikian. Lalu mengapa mau ciptakan manusia yang berkehendak bebas? Oh ya, kalau manusia berkehendak bebas itu mau menyembah Allah, itulah yang manis, itulah yang indah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, Anda mau dicintai robot ya. Robot nggak bisa mencintai orang ya. Robot itu ya dia diatur, diprogram oleh yang membuatnya. Tapi Tuhan menciptakan kita dengan diberikan kehendak bebas sehingga kita bukan robot, sehingga kita bisa menyembah kepadanya, mengasihinya. Kita juga bisa membencinya dan melawannya. Dan Tuhan mau supaya ada pilihan yang keluar dari hati kita tanpa Dia yang menyetelnya gitu, sehingga kita memilih menyembahnya, mengasihinya. Nah, itulah indahnya, itulah manisnya gitu. Jadi kalau Anda tidak mau disembah oleh robot, demikian juga Allah tidak mau disembah oleh robot. Nah, oleh sebab itu dia bikin malaikat dan manusia yang diberinya kehendak bebas. Nah, karena kehendak bebas inilah, maka ya ketika manusia dihadapkan kepada pilihan ya alternatif, di mana iblis yang memberikan alternatif kepada Hawa, dan Hawa memilih menentang Allah, bukan memilih mendengarkan patuh kepadanya, bukan ya, tetapi memilih menentang Allah. Jadi dari kehendak bebasnya itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya Hawa jatuh ke dalam dosa, dan manusia keturunannya Adam semuanya ya akhirnya jatuh ke
dalam dosa. Nah, apakah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu lalu seperti John Calvin ajarkan tidak ngerti apapun juga kayak mayat gitu? Nah, ya. Malah di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22 di sana katanya malah seperti salah satu dari Allah. Jadi malah jadi pinter ya, malah jadi bisa bikin banyak hal, bisa bikin pesawat ya, dan tetap punya kehendak bebas. Ya, itulah sebabnya kemudian Allah menawarkan keselamatan, memberitakan keselamatan, menjanjikan akan kirim juru selamat. Adam dan Hawa harus percaya kepada janji Allah sekarang. Kalau mereka mau masuk surga, mereka harus percaya kepada janji Allah. Dan kemudian Sang Juru Selamat itu betul-betul datang. Dan kita yang hidup setelah kedatangan Sang Juru Selamat, kita ditawarkan keselamatan juga hari ini, yaitu bahwa kita kalau mau masuk surga, kita harus bertobat, menyesali sikap kita yang menentang Allah. Dan kita percaya mau mendengarkannya, menyambut Sang Juru Selamat yang telah dihukumkan menanggung semua dosa kita. Jadi kita harus menyatakannya dengan kehendak bebas kita. Ya, percaya kepadanya. Ya, mengaku diri orang berdosa dan percaya kepadanya, beriman. Ini bukan perbuatan, ini sikap hati. Dan sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah kita kehilangan kehendak bebas kita? Oh tidak, kita tetap memiliki kehendak bebas kita sampai di sorga nanti ya. Jadi setelah kita diselamatkan, apakah bisa keluar? Oh bisa. Betapa banyaknya ayat-ayat Alkitab yang memperingatkan kita jangan meninggalkan iman dan lain sebagainya. Betapa banyaknya di kitab yang sama yang sedang kita bahas ini, di pasal yang ke-10-nya dikatakan yang ini. Ayat 35 pasal 10 tanya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ya, karena besar upahnya. Sudah punya kepercayaan belum? Ya kalau belum, kenapa bisa ada kepercayaanmu gitu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Ada kehendak bebas? Ada, masih ada. Bisa melepaskan? Bisa. Cuman mereka yang sudah ada konsep duluan nggak bisa ngerti ayat ini, ya, nggak bisa ngerti. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini sesudah diselamatkan kita tetap masih memiliki kehendak bebas. Ya, dan kehendak bebas itu ya, Tuhan mau kita pakai dan satu hari kita harus berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkannya. Karena kita diberi akal budi, kesadaran diri, dan kehendak bebas, maka kita harus mempertanggungjawabkannya. Nah, kemudian ayat yang ke-14 katanya, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, mempunyai imam besar yang bukan tanggung-tanggung, yang agung ya. Jadi Yesus Kristus yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sekali lagi ya, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Kita punya tanggung jawab untuk tetap beriman ya, tidak bergeser dari iman kita. Nah, sekali lagi peringatan demi peringatan. Saya nggak bisa paham kenapa orang kok ya bisa tidak mengerti ini keterangan Alkitab ini dengan ya sudah sedemikian banyaknya sebenarnya bahwa kita harus teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Mengapa? Karena kita punya imam besar katanya yang agung, Yesus Kristus. Kita tetap percaya kepadanya karena Dia imam besar, karena Dia adalah imam yang agung. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat, setiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri, bukan imam atas orang lain. Dan jangan mau Anda diimamin oleh orang lain. Jangan mau gitu. Dan jangan juga kamu coba-coba mengimamin orang lain gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya kita tidak menumpangkan tangan untuk memberkati orang ya. Kami tidak memakai istilah pemberkatan nikah. Kami memakai istilah peneguhan nikah. Jadi pernikahan itu diteguhkan di hadapan jemaat, bukan diberkati. Yang memberkati nanti Tuhan yang berkati. Dalam perjalanan hidup mereka Tuhan yang akan memberkati. Dan kita juga tidak ada di akhir kebaktian angkat tangan memberkati jemaat kayak imam gitu. Terimalah berkat dari Tuhan gitu. Wow, itu tidak boleh itu ya. Mengapa? Karena di dalam gereja yang benar tidak ada praktek keimamatan. Mengapa? Karena
karena jabatan keimamatan sudah dihapuskan. Setiap orang percaya adalah imam dan Yesus Kristus adalah imam besar. Nah, ini harus difahami dengan baik ya, harus difahami dan kita harus mengerti kebenaran ini dan kemudian kita harus sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita harus berpegang teguh pada pengakuan iman kita itu. Berpegang teguh pada pengakuan iman kita itu. Ya, pengakuan iman yang benar. Yang salah jangan dipegang teguh-teguh gitu ya. Yang salah itu harus segera disingkirkan. Dan peganglah pengakuan iman yang benar gitu ya. Sebab katanya imam besar yang kita punya sekarang ini bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Jadi imam besar kita itu sekarang ini adalah yang dapat memahami kelemahan-kelemahan kita. Mengapa katanya? Karena ya ini sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus pernah dicobai dan tidak berbuat dosa. Itulah sebabnya dia sangat faham. Ya, dia sangat paham akan segala kesulitan, segala pencobaan yang kita alami. Karena dia pernah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Jadi dia tahu betapa banyak pencobaan, banyak kesulitan dalam hidup ini. Dia tahu dan dia mau menolong kita, dia mau menguatkan, menghibur kita ya, supaya kita sungguh-sungguh terpimpin. Bagaimana dia menghibur kita? Dia mau menghibur kita dengan firman-Nya yang dia siapkan bagi kita sekarang ini. Nah, kemudian katanya sampai di kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah. Oh, karena Yesus Kristus adalah imam besar dan maka itu kita dengan keberanian menghampiri tata kasih karunia. Di bagian lain di Rasul Paulus menuliskan ini menghampiri tata kasih karunia Allah dengan mengenakan Yesus Kristus ya, dengan kasih karunia Allah. Jadi kita menghampiri tata kasih karunia Allah. Allah menyediakan kasih karunia. Maka marilah kita datang, kita sambut kasih karunia itu. Kita imani iman yang benar gitu, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya sangat agung, sangat indah ya. Ini kasih karunia yang Allah limpahkan di dalam Yesus Kristus ya, di dalam Yesus Kristus. Nah, syaratnya untuk mendapatkan apa? Oh, jelas ada syaratnya, yaitu mengaku diri orang berdosa. Barang siapa yang datang kepada Tuhan tidak mengaku dirinya berdosa, itu menghinakan kasih karunia itu ya. Harus mengaku diri saya orang berdosa. Ya, orang berdosa dan menyesali dosa dan menyambut kasih karunia itu. Kasih karunia apa? Wujudnya apa? Yaitu Yesus rela menanggung semua dosa kita. Karena kita berdosa, dosa tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan dihukum. Dan Yesus Kristus datang, dihukumkan menggantikan kita. Itulah kasih karunia itu. Yaitu kedatangan Sang Juru Selamat menggantikan kita dihukum atas semua dosa kita. Itu kasih karunia. Dan kita harus mengaminkan itu dengan segenap hati kita. Mengaminkannya dengan berkata, Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Dan saya hidup menggantikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita katakan demikian. Dan tidak boleh bergeser. Ya, tidak boleh bergeser lagi ya. Itu iman, pengakuan iman kita. Kita tidak boleh bergeser dari iman kita yang semula itu. Kalau iman yang salah, harus cepat digeser gitu ya. Kalau salah harus cepat digeser. Kalau sudah benar, sudah tune in, kalau kayak radio nih ya, kalau sudah tune in, suaranya sudah terang, jangan geser lagi. Tapi kalau keser gitu, mesti digeser ya, mesti digeser. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji, hormat nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kasih karunia-Mu sungguh besar dan agung, dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela datang menggantikan kami menerima hukuman atas semua dosa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya itu yang kami dapat lakukan. Terima kasih dan sembah sujud kepadamu. Mengucap syukur kepadamu atas kasih karunia-Mu. Terima kasih. Pimpinlah hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.